sehat untuk Jakarta. Jadi penamaan ini sebagai doa. Mudah-mudahan dengan adanya rumah-rumah ini, maka warga Jakarta menjadi lebih sehat. Kita berharap agar mindset ini nanti muncul di dalam pengelolaan rumah sakit juga. Jadi kita ingin sekali bahwa masyarakat di Jakarta nantinya melihat fasilitas-fasilitas yang ada sebagai fasilitas untuk sehat. Rumah sehat yang kita luncurkan hari ini. Ubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Bukti Anies sakit. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Anies Baswedan mengganti puluhan nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Dia kira mengganti nama akan merubah statusnya dari gubernur sakit menjadi gubernur sehat. Apa yang dia kerjakan di DKI Jakarta menjadi sebuah hal yang kita bisa lihat bersama-sama, merupakan sebuah kehancuran yang tidak bisa terberikan lagi. Selama ini dia yang sakit mencoba untuk terlihat sehat, padahal secara harga diri dia sudah tidak ada karena terekam jejak yang begitu busuk menyelimuti dirinya dan tidak pernah bisa hilang dari ingatan rakyat Jakarta dan Indonesia. Menawarkan janji-janji surga yang pada akhirnya membuat kita sama-sama melihat bahwa Jakarta sedang dalam fase neraka dan kembali ke zaman jahiliyah. Keberadaan orang ini tidak lebih dari residu masyarakat berdemokrasi yang dipatahkan dengan teror-teror dari kaum radikal dan anti-Pancasila. Selama ini kita melihat bahwa Jakarta semakin lama semakin membusuk. Segala sistem pemerintahan yang dibangun oleh orang ini berakhir pada keretakan dari kebinekaan dan patahnya sayap-sayap Pancasila dan demokrasi. Orang-orang yang mendukungnya juga menjadi sosok yang dicap sebagai radikalis dan intoleran absolut. Ketakutan masyarakat terhadap keterpilihannya membuat kita sama-sama paham bahwa orang ini berbahaya bagi demokrasi. Sebenarnya yang berbahaya bukanlah orang sakit, tapi yang paling mengerikan adalah orang sakit yang merasa sehat-sehat saja dan justru menjadi pemimpin bagi orang-orang sehat. Sebenarnya Anies ini sakit apa ya? Kalau dilihat dari keberadaan dirinya dan eksistensinya, saya melihat dia ini sakit hati dan sakit mental. Mentalnya terganggu dengan keberadaan Presiden Joko Widodo dengan paham jeleknya yang luar biasa. Dia mengalami keguncangan mental dengan mempertontonkannya di depan publik. Tidak ada masalah dengan bahasa Arab yang ia gunakan untuk menikahkan anaknya. Justru itu membuktikan bahwa dirinya adalah orang asli Arab dan bukan orang Indonesia. Menjadikan pernikahan anaknya sebagai panggung politik dan mengundang teman-teman politiknya membuat Anies Baswedan terlihat oportunis. Kebanggaannya terhadap Indonesia sangatlah tipis dan dia hanya bisa melakukan endorse terhadap budaya asli yakni Arab. Saya melihat bahwa orang sakit ini sangat amat berpotensi untuk membuat satu fenomena sakit dan justru menjadi kanker ganas nantinya jika dibiarkan tetap ada di Indonesia. Semoga saja dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, manusia bernama Anies Baswedan ini bisa segera dibuang dari politik nasional. Saking mengerikannya, bahkan orang PSI pun bisa terbawa arus mendukung dia. Di Jakarta kita tahu mafia tanah begitu gila-gilaan menghancurkan sendi-sendi keadilan masyarakat. Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang pun kelihatannya mendapatkan banyak sekali benefit dari mendukung Anies Baswedan. Makanya gak heran kalau orang ini pada akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Orang sakit yang bernama Anies ini harus dimasukkan ke rumah sakit supaya menjadi sembuh. Itu pun kalau bisa sembuh. Semoga saja dengan artikel ini kita sama-sama paham bahwa percuma dia mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Karena mau bagaimanapun orang sakit tetaplah orang sakit. Dan seperti rumah sakit tetaplah rumah sakit. Anies Baswedan memang adalah orang sakit. Begitulah sakit jiwa. Bagaimana menurut Anda? Untuk urusan yang tidak cuan, kawal uang rakyat. Ambruk bangunannya, roboh kotanya, aman kelebihan bayarnya. Ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com. Belakangan ini, bangunan di Jakarta langganan roboh
karena pembangunan yang ceroboh, terkesan sembarangan dan cepat bobrok, seolah hanya ingin mengejar berita yang heboh, sehingga menjadi bahan olok-olok karena memang payah dan cenderung bodoh. Maksud hati mengadakan balapan tingkat dunia, tetapi persiapannya terkesan mendadak, asal berjalan saja tanpa rencana matang, yang penting berhasil terselenggara, sehingga bisa menjadi bahan pencitraan dan sebagai bukti keberhasilan memimpin ibu kota. Kejadian tak terduga hadir karena kurangnya persiapan, sehingga tribun penonton roboh menjelang perhelatan karena terpaan angin kencang yang tidak bisa dihindarkan, sehingga ditanggapi dengan ringan oleh panitia tanpa pengakuan bahwa memang kurang siap untuk menyelenggarakan balapan tingkat dunia. Sama halnya dengan sebuah stadion baru yang digagas sejak lama, tetapi baru saja selesai dibangun, yang disebut mahakarya, meski terbukti rapuh karena saat peresmian robohlah pagar tribun, yang dianggap karena antusiasme penonton yang tidak terbendung tanpa pengakuan soal lemahnya rangka penyusun. Kejadian pun berulang di halte Transjakarta, entah karena apa penyebabnya, atau alasan apalagi yang akan dikatakan, karena biasanya akan muncul jurus menghindar atau diam saja ketika ditanya soal kejelasan, seolah lepas tangan dan tidak bertanggung jawab. Sesungguhnya perlu ada kecurigaan bahwa dana tidak digunakan semestinya, karena banyak anggaran yang membengkak, atau permintaan yang tidak wajar yang selama ini seolah dianggap tidak ada, dan berlindung di balik sebutan kelebihan bayar. Entah mengapa yang berwenang diam saja ketika ada penyalahgunaan anggaran milik rakyat, yang nampak di depan mata dengan bukti jeleknya kualitas bangunan, yang dibangun dengan dana triliunan tapi mudah roboh tanpa banyak alasan. Bukan hanya soal robohnya bangunan saja, karena banyak monumen yang hilang tak berbekas, entah yang berasal dari bambu maupun bebatuan langka, yang menelan biaya luar biasa banyak, tetapi tidak jelas tujuan dan fungsinya apa, dan akhirnya kembali dibongkar tanpa meninggalkan cerita. Semua kenyataan itu seolah dimaklumi dan seperti ada kenyataan yang sengaja ditutupi demi mengejar sebuah ambisi dalam dunia politik menjelang kepemimpinan di Jakarta berakhir, sehingga ingin menutupnya dengan cerita manis meskipun sebenarnya meninggalkan banyak permasalahan yang pelik. Jakarta kota roboh bisa menjadi kenyataan jika tidak ada perubahan dalam gerak pemerintahan dalam merencanakan berbagai pembangunan, entah fisik maupun mengenai kondisi mental yang tidak mempunyai dampak secara nyata kepada rakyat yang berada di Jakarta. Jakarta kota roboh bisa terjadi semakin cepat jika pihak berwenang diam saja dan membiarkan perbuatan main mata untuk menyerap anggaran,